Iya, bisa. Oh ya, jangan lupa teman-temannya diajak untuk lihat live kita di IG PPI Boyolali ya. Sekarang udah mulai live di IG PPI Boyolali. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di IG PPI Boyolali. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kakak-kakak semua. Jangan lupa yang kemarin udah bisa dilihat di channel YouTube-nya PPI Boyolali. Webinar yang kemarin bersama SMA 1 Wonosegoro dan juga SMA 1 Boyolali. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk Kak Reni dan juga Kak Alex, perwakilan dari SMA Pradipta Dirgantara dan juga SMA 1 Andong. Selamat pagi Kak Reni, selamat pagi Kak Alex, halo apa kabar? Kak. Oke, kabar baik ya Kak Reni dan juga Kak Alex? Iya Kak, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, sekarang boleh Kak Reni lagi sibuk apa nih? Oh Kak Alex, tungguan ya? Lagi daring Kak, sibuk-sibuknya daring. Oh iya, sekolahnya daring ya, betul banget ya sekolahnya. Kak Alex terputus ya, halo Kak Alex. Halo, Kak. Oke, udah stabil ya jaringannya? Ya, sudah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Purwasyarifah, saya dari perwakilan dari Purna Paskibraka Indonesia. Kebetulan saya Paskibra tahun 2016 dan di sini ada beberapa panitia-panitia yang sedang sibuk nih. Sibuk mempersiapkan kegiatan kita dan salah satunya dari kegiatan ini, kegiatan webinar Belantika Paskibra Kota Susu, salah satunya sebagai rangkaian acara dari penyambutan HUT tahun Paskibra Kabupaten Boyolali, Paskibra Indonesia Kabupaten Boyolali yang ke-6. Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di IG-nya PPI Boyolali. Oke, selanjutnya boleh perkenalan singkat dari Kak Reni dari Andong ya? Iya, oke Kak, perkenalkan nama saya Reni Dwi Armawati, biasa dipanggil Reni, saya dari perwakilan dari SMA Negeri 1 Andong. Saya angkatan ke-7 Paskibra Trisula Sakti Yuda dan saya berjabat sebagai sekretaris 1. Kak Reni ya sebagai sekretaris 1. Ini kelas berapa Kak Reni ya? Kelas 2 Kak. Wow, lagi sibuk-sibuknya nih ya, sekolah daring. Oke, kita lanjut ke Kak Alex. Kak Alex, halo. Kak Alex dari SMA Pradipta Dirgantara ya? Ya, halo, Kak. Jadi, perkenalkan, nama saya Excel Fariza Aditama, biasa dipanggil Excel, dari SMA Pradipta Dirgantara, dengan nama Paskibra Gamayaksa. Lalu saya sekarang sedang berada di kelas 11 atau kelas 2 SMA, dan jabatan saya di Paskibra ini adalah sebagai ketua. Oke, Kak Ekso sebagai ketua ya. Kak Ekso kelas berapa ini? Kelas 2 atau Ya, kelas? Kak. Ya, kelas 2. Kelas 2 ya. Ini sekolahnya juga sibuk ya? Ya, daring, Kak. Daring terus, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari SMA Andong dulu ya. Halo Kak Reni. Iya. Iya Kak, halo. Kak Reni, Kak Reni boleh nggak sih? Kak Reni dari SMA 1 Andong ya? Jauh nggak ya Kak ke Kota Boyolali? Iya. Iya. Saya belum pernah, kalau saya pribadi ya saya belum pernah ke Andong sih. Jadi belum tahu kira-kira berapa jauh gitu. Sekitar 1 jam lah Kak perjalanan. Oh, jauh juga ya. Kak Reni, boleh nggak menceritakan mengenai Paskibra di sekolahnya, di SMA? Baik Kak, jadi Paskibra di sekolah saya, Trisula Sakti Yuda atau biasa dipanggil Pastrisa Yuda, ini sebagai ekstrakurikuler yang tidak hanya turun dan berlatih di lapangan, tetapi juga memiliki struktur keorganisasian yang mengatur dan mendisiplinkan anggotanya.
dan setiap anggota Trisula Saktiga memiliki semangat dan solidaritas yang tinggi terhadap kebersamaannya dengan sesama anggotanya gitu Kak. Nah, kenapa banyak sekali siswa-siswi yang ingin bergabung ke Trisula Saktiga? Karena dilihat dari sisi sikapnya yang memiliki karakter mental yang kuat, lalu semangat, bersolidaritas yang tinggi, disiplin, dan memiliki kemampuan berbaris yang tegas dan berwibawa. Tidak hanya dilihat dari sisi sikapnya saja, bisa dilihat dari kemahirannya saat mengibarkan bendera Sang Merah Putih, dan juga bisa dilihat dari saat menunjukkan atau menampilkan aksi formasi saat di lapangan. Dari sejarah Trisula Sakti Yuda sendiri nih Kak Tiara dan Kak Axel, Trisula Sakti Yuda itu dibentuk pada tahun 2015 dan di saat itu belum terbentuknya sebuah struktur organisasi. Baru angkatan ketiga dan keempat sudah terbentuk struktur organisasi, namun belum disahkan secara resmi. 1 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2018, itu Trisula Yuda secara resmi melantik anggota Trisula Sakti Yuda yang dilakukan oleh angkatan keempat dan kelima. Gitu. Oke, berarti ini jiwa-jiwanya masih semangat banget ya berarti ya, angkatan-angkatan dari SMA 1 Andong ya? Iya Kak. Semoga semangatnya itu akan semangat terus sampai besok sampai menghasilkan karya-karya dan juga perlombaan-perlombaan tingkat-tingkat kabupaten ataupun tingkat-tingkat luar kabupaten dengan bagus. Semangat ya, Kareni dan teman-teman. Ya Kak, siap. Kareni sebagai sekretaris ya di kepengurusan Paskibra. Iya Kak, sekretaris 1. Kareni udah pernah ikut lomba-lomba gitu nggak Kak? Lomba Paskibra ataupun lomba apa? Pernah Kak. Alhamdulillah pernah. Lomba apa Kak? Lomba Trispada Yuda Kesatria Saga yang diadakan di SMA Negeri 3 Boyolali. Iya, 3 Boyolali. Ini sayang sekali ya karena pandemi, jadi mungkin kegiatan lomba-lomba masih mungkin direncanakan, tapi kita belum tahu nanti ke depannya seperti apa, mungkin dengan protokol yang lebih ketat lagi. Baik Kak Reni, boleh nggak cerita mengenai Kak Reni kan aktif di Paskibra sekolah nih. Ilmu apa aja sih yang menurut Kak Reni itu sebenarnya sangat penting dan kemungkinan tidak mungkin didapatkan selain kita mengikuti kegiatan Paskibra? Tentu saja mendapatkan banyak sekali pengalaman yang bisa didapat, lalu kita bisa lebih disiplin lagi, terus kita bisa merasakan kekeluargaan yang ada di anggota Trisula Sakti Yuda, terus kita juga bisa mengatur waktu dengan baik Kak, dan bagaimana kerja tim yang sangat baik itu benar-benar terasa gitu. Oke, kerja tim itu ya, terus kerja saling menguatkan gitu ya, kalau misalnya ada apa-apa gitu ya. Iya. Selain baris-baris, kira-kira apakah yang menurut Kak Reni itu mengesankan gitu mengikuti kegiatan Paskibra di sekolah? Maaf Kak, nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Oke. Menurut Kak Reni, selain baris berbaris seperti itu, ada kegiatan lain nggak menurut Kak Reni itu menyenangkan gitu? Kalau kumpul itu kekeluargaannya tuh kerasa banget Kak, nggak ada yang namanya antara jabatan satu sama lain tuh nggak ada perbandingannya gitu. Semua tuh sama, terus semua saling melengkapi, saling membantu, saling mensupport juga. Keren banget ya. Emang itu ya, kita tuh padahal berbeda-beda, kita tuh dilahirkan berbeda, tapi kita ketemu di suatu organisasi dan di situ kita saling menghargai, kita saling membantu gitu ya. Iya. Kalau dari SMA 1 Andong sendiri ada yang ikut Paskap ya Kak ya? Paskibra Kabupaten. Iya Kak, ada. Kak Reni waktu itu ikut nggak? Atau belum sempat untuk seleksi? Belum sempat untuk seleksi Kak. Semoga bisa ya Kak ya. Siap. Iya. Siap deh yang semangat dong Kak.
Oke, Kak Reni. Iya Kak, siap. Iya, siap ya anak Paskibra ya. Kak Reni, menurut Kak Reni tuh Paskibra dari matanya Kak Reni, dari mata Paskibra yang ada di sekolah, Paskibra yang di sekolah dan juga Paskibra yang ada di kabupaten, Paskibra kabupaten itu seperti apa sih Kak menurut Kak Reni? Kalau menurut saya pribadi, Paskibra sekolah itu hanya di lingkupan sekolah gitu Kak, hanya di wilayah sekolah SMA 1 Andong. Iya. Kalau dilihat dari Paskibra kabupaten seperti apa, itu seperti tempat menimba ilmu atau gabungnya dari semua Paskibra sekolah Kabupaten Boyolali. Karena kan tidak hanya dari SMA Kak, ada SMK, ada MA Bang. Nah, Paskibra Kabupaten juga sebagai center atau sebagai contoh yang baik untuk Paskibra di sekolah khususnya di Kabupaten Boyolali. Kita kayak bisa ngeliat gimana ya mengerjakan tugas dengan baik saat di lapangan. Lalu kita bisa lihat gimana sih disiplinnya Paskibra Kabupaten saat di lapangan saat tugas kayak gitu Kak. Iya, benar sekali. Tepat sekali ya Kak ya. Apalagi kalau di sekolah pun kita ketemu orang-orang baru, terus kita jadi keluarga. Kalau Paskibra Kabupaten kita ketemu orang-orang baru yang juga dari sekolah-sekolah yang berbeda, lalu kita juga jadi keluarga. Jadi keluarga kita semakin banyak ya Kak ya. Iya. Kita bisa saling belajar satu sama lain dimanapun kita berada, di Paskibra sekolah ataupun Paskibra Kabupaten. Oke, nah kalau dari SMA 1 Andong, kira-kira cita-cita sebuah Paskibra SMA 1 Andong itu apa sih Kak? Boleh nggak kita tahu? Siapa tahu kita bisa membantu untuk mengamini. Pertama tentunya mendapatkan prestasi di ajang perlombaan yang diadakan Paskibra sekolah yang ada di Kabupaten Boyolali, dan juga kita bisa saling mengenal satu sama lain dari Paskibra yang lainnya, saling mengenal, saling lebih dekat lagi, saling tukar ilmu gitu Kak. Oke, itu ya berarti ya. Semoga kita bisa saling sharing-sharing selanjutnya. Kalau di masa pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan dari SMA 1 Andong itu apa ya Kak? Seperti apa? Kami merekrut angkatan baru Kak, jadi angkatan ke-8 ya, angkatan 8, tapi kita tuh merekrutnya dengan secara online. Jadi peserta diarahkan untuk mengisi formulir secara online, lalu melakukan sesi wawancara lewat video call. Lalu kita juga melakukan pelatihan dasar secara offline atau tatap muka, tetapi kita juga membatasi orang yang ikut serta dalam pelatihan dasar baris itu. Kurang lebih 20 orang, dan juga melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, jadi tetap mematuhi protokol kesehatan itu yang paling penting ya Kak Reni ya, dan juga teman-teman yang ada di SMA Andong. Oke, mungkin topik-topik dari ini tadi hampir sama ya seperti yang kemarin. Kita latihannya juga harus mematuhi protokol kesehatan, dan juga mungkin sebisa mungkin tidak dilakukan tatap muka, namun kita lakukan secara daring gitu. Oke, selanjutnya ya, terima kasih untuk Kak Reni. Kita beralih dulu ke Kak Excel ya. Iya Kak. Ya. Nanti kita lanjut ya Kak Reni ya. Halo Kak Excel. Halo Kak. Kak Excel lagi di rumah ya berarti ya? Iya, saya baru di rumah Kak. Kak Excel tadi sebagai ketua di Paskibra Prajuta ya? Iya. Kelas 2. Berarti ini udah berapa angkatan ya Kak? Sampai saat ini itu 2 angkatan Kak. Jadi mulai dari pertama kali SMA kami dibentuk, itu para siswa atau siswinya tuh langsung berinisiatif untuk membentuk sebuah ekstra Paskibra, dan akhirnya itu dimulai dari angkatan pertama tersebut langsung terciptalah sebuah organisasi yang langsung mengikuti beberapa perlombaan Kak. Jadi saya sebagai angkatan kedua itu meneruskan dari organisasi angkatan sebelumnya. Lombanya apa aja Kak kira-kira?
Jadi mulai dari angkatan pertama, mereka itu sudah mengikuti seperti tentara Cup. Lalu di angkatan saya sendiri, saya mengikuti Samara Mandala 13, lalu juga ada lomba HUT TNI ke-73 di Kodim Semarang. Oh, di Kodim Semarang ya? Keren sekali itu, Kak. Iya, Kak. Selain itu ada lagi? Gimana, Kak? Selain itu ada lagi mungkin kegiatan-kegiatan lain selain perlombaan dari Paskibra yang ada di Jakarta? Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ya seperti kegiatan internal, misal seperti kegiatan pada ekstra Paskibra kebanyakan, misalnya kita melakukan kumpul bareng, sharing, dan membahas beberapa rencana kita ke depannya. Lalu untuk gimana, Kak? Rencana ke depan boleh dikasih bocoran sedikit rencana apa itu, Kak? Oh, ya Kak. Jadi mulai dari kitanya sendiri itu misalnya rencana ke depan itu misalnya membahas perlombaan yang akan kita ikuti, lalu juga ada lagi misalnya mengikuti misalnya seleksi Paskibra lanjutan di Boyolali. Ya, lalu dulu ya mungkin seperti itu, Kak. Oke. Kalau menurut Kak Excel sebagai ketuanya nih, di sana ada anggotanya banyak sekali atau peminatnya masih banyak atau sudah mulai ada penurunan atau masih tetap banyak sekali seperti yang pertama kali dibentuk? Oh ya, jadi kan memang Paskibra di SMA Prasetyah Dirgantara ini kan memang menjadi sebuah ekstrakurikuler sekaligus organisasi yang terpandang. Jadi kami itu memang memiliki banyak peminat. Nah, lalu pada angkatan pertama dan angkatan kedua itu cukup memiliki banyak anggota. Jadi di rata-rata angkatan kami berdua itu mencapai 35. Nah, lalu untuk angkatan ketiga ini, karena kami itu merupakan SMA swasta dan terdiri dari banyak wilayah, tidak hanya dari Pulau Jawa, melainkan dari pulau-pulau besar lainnya. Jadi kami itu belum sempat melakukan rekrutmen, Kak. Jadi kami itu baru sekedar menyebarkan misalnya brosur-brosur, video, undangan, dan lain-lain untuk agenda rekrutmen ketika kita besok kembali ke SMA kita. Jadi seperti itu, Kak. Untuk peminatnya angkatan selanjutnya itu bisa dikatakan banyak, tetapi kita belum bisa memastikannya, Kak. Jadi seperti itu. Terkendala kita masih belum bisa bertemu langsung seperti itu ya untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen gitu ya. Karena jaraknya, Iya, Kak. Ya, karena SMA swasta jaraknya pun juga jauh-jauh gitu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, semoga kita sama-sama doakan semoga nantinya tetap bisa lancar kegiatan rekrutmennya dan peminatnya semakin bertambah. Siap, Kak. Terima kasih. Oh ya, Kak Excel, tahun kemarin kan Kak Salma ya jadi perwakilan dari SMA Pradita, perwakilan Boyolali juga, dan perwakilan Jawa Tengah yang melaksanakan kegiatan pengibaran bendera di Istana Negara. Iya, Kak. Itu tuh angkatannya Kak Excel ya? Atau angkatan bawahnya? Itu angkatan kakak kelas. Oh, angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Gimana perasaannya sebagai penerus dari angkatan pertama yang angkatan pertama langsung jebol ke nasional? Ya, Kak. Jadi saya sempat gimana ya rasanya? Merinding sekaligus bangga itu loh, Kak. Jadi saya begitu masuk ke SMA Pradita, lalu kan saya memilih langsung Paskibra. Tapi kan saya belum tahu dasar-dasar atau apa ya, Kak, sejarah yang Paskibra di SMA ini. Tapi tiba-tiba itu langsung terdengar bahwa
perwakilan dari SMA Prahitas Dirgantara itu mengibarkan bendera di Istana Negara, di nasional. Jadi rasanya itu langsung wow, terkejut gitu loh Kak. Langsung bangga. Jadi baru angkatan pertama aja sudah seperti ini. Jadi mari kita lanjutkan untuk membuat dan membentuk angkatan-angkatan selanjutnya. Selain dari KXL yang sangat berbangga dan juga SMA Prahitas yang sangat bangga, kami pun seluruh masyarakat Boyolali dan juga Jawa Tengah itu ikut berbangga atas perwakilan sama sebagai pembawa bendera ya di pengibaran bendera di Istana Negara. Kalau menurutnya KXL, pas Kibra di sekolah KXL itu terus pas Kap di Boyolali itu menurut KXL seperti apa? Perbedaannya apa sih Kak? Jadi pas Kibra sekolah kami dan pas Kibra Kabupaten Boyolali itu mungkin overall sama. Jadi karena kami bisa dikatakan menjadi organisasi pas Kibra yang masih muda, jadi kami banyak mengadaptasi berbagai misalnya kebiasaan, latihan, lalu juga bagaimana tata cara dan mekanisme organisasi. Jadi kami banyak mengadaptasi dan mengambil dari SMA yang kami anggap percontohan, lalu juga SMA, maksudnya pas Kibra lanjutan seperti itu. Jadi mungkin perbedaannya juga seperti sebelumnya, kalau sekolah itu merupakan Paskibra yang berada di lingkup sekolah dan mengerjakan berbagai tugas yang diamanatkan di sekolah, tetapi misalnya di Kabupaten Boyolali itu ya memiliki maksudnya berada di kabupaten dan melaksanakan tugasnya di Boyolali. KXL kira-kira berminat nggak menjadi Paskibra Kabupaten? Tentu saja berminat Kak. Menjadi penerusnya sama ya, siapa tahu ya. Iya Kak. Semoga selain dari SMA Pradipta dan juga SMA Andung dan juga SMA Kabupaten Boyolali juga pastinya berlomba-lomba untuk menjadi Paskibra Kabupaten, karena itu juga salah satu kebanggaan. Oke, kalau cita-cita besar dari Paskibra SMA Pradipta itu apa sih Kak Iksul kira-kira? Boleh nggak kita saling... Jadi yang pertama dan yang paling penting itu tentunya untuk mendidik anggotanya sendiri. Jadinya kita berusaha membenarkan dan membuat sebagus mungkin keadaan internal kami. Jadi kami itu berusaha mendidik anggota kami untuk melakukan hal-hal yang positif seperti dalam hal attitude, lalu juga sopan santun, etika, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya itu setelah dalam hal internal kami sudah baik, kami berusaha untuk membuat nama SMA Prahitas Dirgantara terutama Paskibra itu baik di luar, khususnya Boyolali terlebih dahulu. Jadi kami tentu saja cita-citanya untuk menjuarai berbagai kompetisi baik di daerah hingga nasional. Lalu juga selain dari itu untuk menjadi sekolah percontohan yang baik baik di regional maupun nasional. Oke, semoga teramini ya Kak ya semua kegiatan-kegiatan baiknya. Kalau misal di masa pandemi ini kira-kira apa sih yang paling mengganggu kegiatan-kegiatan di Pradipta? Oh ya, jadi menurut saya sendiri itu yang paling mengganggu itu karena faktor jarak Kak. Jadi mengganggu rekrutmen. Ya, jadi misalnya SMA lain itu masih bisa bertemu secara langsung karena kan masih satu wilayah, satu lingkup gitu Kak. Jadi kan masih bisa misalnya melakukan kumpul atau masih bisa melakukan latihan walaupun sedikit-sedikit. Dan jadi kami tuh selama pandemi ini tuh hanya bisa melakukan secara virtual. Jadi kami hanya bisa melakukan secara video conference bareng-bareng kumpulnya. Jadi kan memang rasanya enak tapi kurang dapat feel-nya Kak. Kurang kumpulnya kurang dekat juga. Iya benar juga ya Kak ya. Semoga nanti walaupun
jaraknya sangat jauh, nanti tetap bisa komunikasi melalui virtual ya. Terima kasih ya Kak Excel. Oke Kak Reni masih di sana ya? Iya Kak, bisa. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Kita bisa saling lempar pertanyaan nih di antaranya Kak Reni yang ada di SMS Bandung dan juga di antaranya Kak Excel dari kemarin. Oke, bisa dengar suara saya nggak? Bisa Kak. Bisa, Kak. Oke. Mau ada pertanyaan dari Excel dulu atau dari Kak Reni dulu? Boleh tahu juga aja nggak apa-apa Kak. Dari siapa? Oke, jadi Kak Excel dulu. saya dulu, Kak. Jadi saya memiliki sebuah pertanyaan yang saya lakukan dari organisasi Paskibra saya. Jadi selama pandemi ini bagaimana mekanisme rekrutmen dan bagaimana mekanisme latihan-latihan yang bisa dijalankan supaya organisasi ini tetap berjalan dan efektif, Kak. Oke Kak. Jadi karena kendala masa pandemi kayak gini, rekrutmen angkatan baru itu kan biasanya juga dilakukan secara daring. Nah, kayak di SMA Negeri 1 Andong juga Kak, kita juga melakukan secara daring, kayak mengisi formulir secara online, terus juga melakukan sesi wawancara juga. Nah, kedengeran nggak Kak? Ya, dengar. Oke. Nah, kalau latihan sendiri, ya kalaupun kan tergantung zonanya juga, Kak. Kalau zonanya merah, kita juga berhenti untuk melakukan pelatihan secara offline. Nah, memang Kak, memang sangat tidak efektif kalau di masa pandemi kayak gini. Tetapi kita juga mengirimkan materi-materi di materi-materi seperti PPB dasar ataupun apa segala macam itu Kak. Nah itu secara online, di via WhatsApp, di grup, lalu peserta itu juga menerapkan apa yang ada di materi. Nah nanti kita senior juga merevisi dan menambahi apa yang perlu ditambahin. Oke. Gimana Kak Excel, udah puas ya jawabannya Kak Reni? Ya, Kak. Udah paham. Mungkin bisa diterapkan untuk proses rekrutmennya itu secara online gitu ya Kak ya. Mungkin nanti kita juga bisa kirim video seperti itu ataupun mengisi form dan lain-lain seperti itu ya Kak ya. Iya, Kak. Mungkin nanti selanjutnya tuh kita bisa juga sharing-sharing melalui grup WhatsApp ketua-ketua se-Kabupaten Boyolali, ketua-ketua paskibra sekolah yang ada di Kabupaten Boyolali. Kita buatkan fasilitas grup WhatsApp untuk kita saling sharing di sana. Kita bertukar keluh kesah di sana. Kita misal sudah kesusahan, kita bisa sharing di sana. Siapa tahu nanti dari teman-teman yang lain memiliki masukan untuk jalan keluar yang baik. Seperti itu. Ada lagi Kak Excel yang mau ditanyakan ke Kak Reni ataupun Kak Reni sebaliknya? Saya mau tanya ke Kak Excel. Oke, silakan Kak Reni. Oke, kalau di pelatihan dasar PBB sendiri di Pradita Dirgantara itu sebelum pandemi itu kayak apa Kak? Dan saat pandemi ini juga kayak apa? Kayak gimana gitu? Oke. Oh iya. Gimana Kak Excel? Mau dijawab ya? Ya, jadi selama pelatihan kita selama dulu masih berada di asrama itu, kami melakukan latihan rutin itu 3 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Itu. Jadi untuk latihan rutinnya kami itu selama 3 kali seminggu. Lalu untuk misalnya kita ada persiapan lomba, itu misalnya kita sudah H-1 bulan atau H-1,5 bulan itu nanti kita melakukan
latihan intensif. Jadi mulai dari waktu-waktu itu kita sudah mulai berlatih tiap hari. Untuk jamnya sendiri, karena kami pulang pukul 3.15, kami mulai latihan itu pukul 3:30. Jadi ada 15 menit waktu untuk kami beristirahat, berganti pakaian dan lain-lain. Lalu setelah 15 menit waktu istirahat itu, kami melakukan sesi latihan dari jam 3:30 sampai 5:30. Jadi kami melakukan latihan itu satu kali sesi pertemuan 2 jam. Untuk masa pandemi seperti ini, kami memang belum melakukan rekrutmen, tapi kami sudah menyebar beberapa agenda yang kita ingin lakukan ke depannya ketika sudah berada di asrama semua. Lalu untuk dari angkatan saya sendiri, agenda-agenda yang kami lakukan itu ya seperti adanya diskusi online, misalnya kita menggunakan video call dari Line atau dari Zoom sendiri. Jadi kita biasa melakukan semua hal itu secara virtual karena memang keterbatasan jarak. Oke. Jadi itu apakah ada yang masih ditanyakan? Ada lagi nggak Kak Reni yang masih mau ditanyakan ke SMA kita? Udah, Kak. Udah, dari Kak Excel ada lagi nggak? Boleh kita sharing-sharing di sini. Sepertinya belum ada, Kak. Belum ada Masih ya, Kak? mikir-mikir. Iya, Reni Kak, apa? kalau aku tanya lagi gimana, Kak? Boleh banget. Silakan. Iya. Jadi aku tuh tertarik banget, Kak, kayak sejarahnya Paskibra di SMA di Dirgantara tuh kayak apa. Nah, sejarahnya dinamain Paskibra di Dirgantara, kayak di Dirgantara itu kayak apa, dan arti logonya itu apa ya, Kak? Oke, Kak Excel. Oh iya. Sejarahnya dari Paskibra SMA Prajurit. Jelas kan, Kak? Jelas. Jadi nama Paskibra sekolah saya sendiri itu kan Gamayaksa. Itu memiliki kepanjangan Gardapati Mahatma Dhanadjaksa. Jadi Gardapati itu merupakan pasukan yang memiliki jiwa yang besar. Gardapati Mahatma itu merupakan pasukan yang memiliki jiwa dan tekad yang besar. Lalu Dhanadjaksa itu artinya itu yang dilimpahi kekayaan. Lalu Mahatma itu merupakan dan talenta. Jadi intinya adalah pasukan yang berjiwa besar, dilimpahi kekayaan dan talenta. Jadi Paskibra Gamayaksa sendiri itu berdiri pada tahun 2018 oleh angkatan pertama dari SMA Pradita. Jadi ketika langsung masuk itu mereka berinisiatif untuk membuat sebuah ekstrakurikuler, karena pada saat itu kan memang sekolah saya sendiri belum tahu mau memberikan ekstrakurikuler untuk siswanya itu apa saja. Jadi kami para siswa itu meminta untuk diadakannya ekstra Paskibra. Lalu setelah beberapa bulan, 3 atau 6 bulan itu langsung dibentuk sebuah organisasi yang memiliki ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lalu anggota lainnya. Lalu setelah itu para angkatan pertama kelas saya itu langsung melakukan latihan rutin dan alhamdulillah bisa mengikuti sebuah perlombaan di angkatan pertama. Lalu untuk selanjutnya itu diteruskan oleh angkatan saya sendiri, angkatan kedua. Itu rekrutmennya dahulu dilakukan secara offline. Ketika kami semua angkatan kedua SMA Prahita sudah masuk ke sekolah, sudah masuk ke asrama, selama sesi MOS itu ada parade ekskul dan rekrutmen. Jadi pada saat itu angkatan pertama dari Gamayaksa itu mencari bibit-bibit yang akan menjadi Paskibra sekolah sendiri. Jadi lalu terambillah 35
orang anggota. Alhamdulillah angkatan saya sendiri peminatnya cukup banyak, yaitu anggotanya sampai sekarang 35. Lalu ya kami melakukan latihan rutin dengan bimbingan senior dan pelatih. Ya alhamdulillah bisa mengikuti beberapa lomba seperti tadi. Seperti itu. Oke. Iya Kak, dia paham. Udah Kak Reni, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin masih penasaran gitu ya? Karena dari Paskibra SMA Pradipta ini kan baru angkatan kedua ya, tapi sudah bergotong royong sangat keras untuk ikut lomba-lomba dan kerja keras untuk kegiatan-kegiatan. Iya Kak. Excel ada yang mau ditanyakan lagi nggak sama Kak Reni dari SMA 1 Andong nih? Mungkin tanya-tanya lagi atau mungkin ada Kak. apa-apa? Jadi saya ingin bertanya dan saya penasaran tuh bagaimana mekanisme seperti pertanyaan Kak Reni pertama tadi, bagaimana mekanisme dari kepelatihan dan latihan, lalu sistem organisasi, lalu juga dan lain-lain dari SMA 1 Andong sendiri. Jadi itu seperti apa sehingga bisa menjadi suatu organisasi yang besar dan terkemuka di Boyolali sendiri. Oke Kak. Dari SMA Negeri 1 Andong sendiri, melihat pelatihannya kalau sebelum pandemi itu 1 minggu 2 kali Kak. Jadi latihan rutinnya itu Selasa sama Sabtu. Nah kita kan pulang sekolah itu sekitar jam 4 kurang 15. Nah kita 15 itu juga kayak ganti baju, istirahat ataupun siap-siap. Nah kalau udah jam 4 lebih 5 biasanya kita udah standby di lapangan. Kita melakukan pelatihan kayak pemanasan, kayak lari, terus sit up biasanya, pelatihan biasanya. Lalu kita melakukan pelatihan dasar sesuai yang diajarkan senior ataupun pelatih. Nah kalau untuk pelatihan kalau pas mau lomba itu sendiri lebih ketat lagi Kak, lebih diperbanyak pelatihannya, kayak kita latihan mulai dari jam 12 setelah sholat duhur sampai jam 5 gitu. Oke, latihannya berarti 2 kali seminggu ya, Kak Reni ya? Iya. Jadi gitu tuh Kak Excel. Gimana Kak Excel? Kalau di Pradipta latihannya seminggu berapa kali Kak? Untuk latihan rutin seminggu 3 kali Kak. Oke, seminggu 3 kali ya. Karena itu emang kita berbeda-beda di SMA, SMK, di Boyolali pun latihannya macam-macamnya berbeda banget. Dan mungkin di situ kita bisa sharing-sharing, saling sharing. Latihannya tuh gimana sih, gini-gini, supaya gini-gini gitu. Nanti selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi, lebih banyak lagi di grup yang telah kita sediakan sebagai wadah. Jadi itu PPI Boyolali itu memberikan wadah untuk teman-teman, minimal ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris untuk berada di suatu grup, bisa berkomunikasi di situ, kita sharing di situ, kita saling memecahkan masalah bersama di situ, ataupun kita bisa mengadakan suatu kegiatan. Begitu. Jadi, terima kasih sebelumnya Kak Reni yang ada di Andong dan juga Kak Eko yang sedang ada di rumah dari Surabaya. Nanti selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi lebih dalam melalui grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nanti kita akan selalu live di IG setiap kita ada webinar seperti ini. Dan ini kita lagi live di IG PPI Boyolali. Jangan lupa selain itu live delay di channel YouTube PPI Boyolali besok ya. Jangan lupa ini ditonton besok di channel YouTube-nya PPI Boyolali. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya dan juga panitia Paskibra SM. Sekian dari saya, panitia dari Purna Paskibra Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.